好，各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。首先，或许非常感谢天师的南无布达耶。Ya, sudah mendekati hari Qingming ya, Qingming节快到了，beberapa minggu ke depan. Seterusnya bisa diartikan mati, sebuah kata yang artinya mengakhiri sebuah kehidupan. Pembenaran oleh iman di dalam keberdosaan diri. Semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Bahkan rasa takut pada Shangti pun sudah tidak ada. Manusia berusaha dengan segala cara untuk melepaskan diri dari dosa dan hukuman. Mulai dari melakukan hal yang baik, hidup soleh, melakukan amal, ibadah, dan puja bakti, serta bervegetarian. Dan lainnya bisa saya dan kita semua pertalikan pada Dewa Bodhisattva Siddhikarba, ya, Dizang Wangpusa. Namun untuk hari ini kita tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Dewa Dizang Wangpusa terlebih dahulu. Ya, untuk kedalaman dari topik Qingming, ya, kita kembali lagi ke topik utama yaitu Qingming. Kita undang Ibu Sinta untuk membabarkan kelanjutannya. Dipersilahkan. 谢谢，各位前先早安。Topik hari ini Qingming, mati, meninggal, pembenaran oleh iman, hidup sebagai orang beriman. Topik kali ini saya bawakan dengan langsung diisi kisah-kisah kematian dan kehidupan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Seperti seorang yang terjatuh di dalam lumpur, semakin banyak gerakannya, itu membuatnya semakin terperosok masuk ke dalam. Hidup sebagai orang beriman dipenuhi dengan kasih karunia atau anugerah dari Shangti. Kasih yang diharapkan adalah tulus dan tidak palsu. Teguran dan koreksi yang kita lakukan itu lahir dari kasih, bukan dari ekspresi dan balas dendam. Inilah kita memaknai sebuah kata mati yang pada akhirnya mengakhiri kita pada sebuah kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, bahwa persoalan kata mati atau kematian ini sudah lebih dari 100 penelitian. Para ilmuwan intelektual mencoba mengungkap rahasia kematian. Nanti bisa berjilid-jilid jika kita mengupas berbagai teori kematian. Namun, yang pertama, satu contoh saja bahwa teori kematian itu dari teori sel. Bahwa tubuh manusia ini setiap hari akibat beraktivitas, bekerja, dan lain-lain, itu terjadi banyak kerusakan dan kematian dari sel. Ditafsir sekitar 18 miliar sel yang akan diganti setiap harinya. 18 miliar sel yang rusak ini akan diganti pada saat kita beristirahat di malam hari. Yang umumnya itu 8 jam tidur dan sel itu akan diganti baru. Yang artinya, teori sel ini bahwa kita hidup
bukan lagi badan kita yang dulu atau yang kemarin. Kita ini hidup hari ini, bukan lagi yang kemarin. Hari ini sel-sel tubuh kita sudah yang baru. Paham ya? Dalam perubahan sel, mengalami pergantian sel dalam sekian hari, dan pada akhirnya tubuh kita tidak lagi bisa berganti sel dengan sempurna seperti yang lalu. Nah, inilah pada saatnya mati. Inilah teori dari sel. Yang kedua, ada lagi teori who's come from another side, yang artinya orang-orang yang datang dari alam lain. Mereka mengadakan penelitian. Orang-orang yang mati hidup lagi. Ini namanya mati suri. Tentunya kita pernah dengar ada yang sudah mati 2 jam kemudian hidup kembali. Ada yang sudah dimandikan juga hidup lagi. Ada yang ditaruh di peti mati, diantar ke rumah duka seperti Adiasa atau Grand Heaven. Hidup lagi. Mungkin bisa jadi ada goncangan di mobil jenazah yang seperti memompa kembali jantungnya karena goncangan di perjalanan dan lain-lain. Macam-macam ada yang mengatakan, saya di alam yang gelap gulita. Ada yang mengatakan, betapa terangnya tempat itu. Ada yang mengatakan, saya melihat jasad saya sedang dimandikan orang lain. Semua ini dibukukan bahwa kematian ini diteliti. Bahwa kematian itu apa sih? Nah, pada kemajuan zaman sekarang ini kematian masih tetap diteliti. Pengalaman orang mati itu ada yang mengatakan bahwa lapor saja, nanti ada tim dari negara Eropa yang datang interview dan menganalisa. Konon ada anak muda berkisah seperti ini. Kami teman-teman suka berkumpul dan bermain. Suatu malam ketika bermain sembunyi-sembunyi, memang salah satu dari teman kami, orang tuanya pengusaha peti mati dengan gudang yang besar. Pada saat kita bermain sembunyi, kebetulan saya didatangi seorang pria bernama Aling. Ko, boleh saya pinjam sepatu? Nanti saya kembalikan. Rumah saya di Jalan Iskandar Muda, toko besi. Ucap Aling. Tanpa berpikir panjang, saya pun meminjamkan sepatu. Hingga malam jam 21.00, kita semua hendak bubar dan pulang masing-masing. Namun si Aling tidak kembali mengembalikan sepatu. Tidak masalah, kebetulan saya membawa sepeda pancal. Keesokan hari, saya bersama beberapa teman pergi ke rumah Aling untuk mengambil sepatu yang ia pinjam. Kemudian keluarlah ayah dari Aling menemui kita dan bertanya, apakah ini Aling yang kalian maksud? Sambil menunjuk foto Aling. Kami pun mengiyakan.
Lalu ayahnya mengatakan, Aling sudah meninggal 3 bulan yang lalu dan dikubur di sana, sambil menjelaskan lokasi kuburan Aling. Kemudian bulu kuduk kami semua pun berdiri dan merinding mendengar perkataan ayah Aling. Akhirnya kami semua pamit dan bersiarah ke kuburan Aling. Waduh, sepatuku ada di atas batu nisan yang bertuliskan nama Aling. Sekian pembabaran Dharma Sejati ini. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi ini ada kutipan ya, kutipan quotes dari Mahatma Gandhi. Indonesianya, di tengah kematian, kehidupan tetap ada. 死往后，生命依然存在。In the midst of death, life persists. Tidak tahu, juga terkadang kita bisa berpikir tentang kematian, tapi kita pasti ada menjelaskan menutup usia. Terkait dengan kematian ini ada 2 buah pertanyaan. Yang pertama, bersyukur atas pembenaran iman. Saya tidak tahu bentuk kematian ini seperti apa. Namun memperingan sekali untuk sekarang menghadapi kematian. Saya tidak takabur untuk saya berani mati. Tapi kalaupun itu harus menjemput, saya sudah tahu bahwa kematian ini bukan akhir dari segalanya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, hidup sebagai orang yang beriman. Kematian ini menyatukan kita untuk kembali. Asalnya ketiadaan wujud. Namun bagaimana dengan orang yang bunuh diri dan mendahului panggilannya? Ya, untuk lebih lanjut coba kita mendengar sedikit penjelasan dari Hong Lao Shi kita. Dipersilakan. 谢谢。各位家人，大家早安。 Ya, semuanya selamat pagi. 其实这句俗语啊，死亡后生命依然存在，它的意思非常的深。 Ya, jadi dari kutipan tadi ya, 死亡后生命依然存在, yaitu di tengah kematian kehidupan tetap ada. Kata-kata ini sebenarnya memiliki arti yang sangat amat dalam. 就是其实每一个人都是会面对这个死亡。 Ya, kita tahu setiap orang ya, setiap individu pada akhirnya akan menemui peristiwa ini, yaitu kematian. 那你死亡了以后，就是你生命依然存在，就是你虽然你的色身没有在这个世界上了，可是你的名字，你的好，就是你的名字一直流传。 Ya, meskipun setelah kematian ya, memang jasad kita sudah tiada. Tapi nama kita, jasa kita, dan apa yang kita pernah lakukan, itu semua masih ada diingat oleh orang-orang. 那你流传这个名字叫做永生，那流传是好还是不好？就是你现在就要为之，现在就要做。 Ya, nama yang diingat oleh orang-orang tersebut itu merupakan hal yang baik atau yang buruk. Nah, maka itu semua kita tentukan di kehidupan sekarang ini. 好，不要有的人他死了以后遗臭万年，已经万年了，人家还用就是把他当用假贵来骂他，来诅咒他这样子。 Ya, ada juga untuk orang-orang yang memiliki nama yang kurang baik. Bahkan ratusan, ribuan
hingga puluhan ribu tahun kemudian orang-orang masih memiliki bekas luka atau pandangan yang buruk mengenai nama orang tersebut. 那像仙佛，他虽然走了，可是他的生命，你看我们就是祭拜他、崇拜他、学习他。 Ya, seperti jasa dan nama dari Shenpo ya, Dewa Dewi, ya kita tahu bahwa mereka memiliki nama yang harum, memiliki jasa yang amat baik. Maka dari itu, meskipun sudah berlalu bertahun-tahun, seratusan tahun, bahkan ribuan tahun, kita semua masih mengingat jasa-jasanya dan bahkan masih mempelajari dari kata-kata mereka. 好，所以我们平常就是要为自己种下这个善因，要准备，就是种下这个善因，所以我们就很安心。所以有的人他要走的时候，是已经知道了，他已经知道他时间到了要走了。那有的人他已经就是不要，你要走那一刹那，你还在后悔，那这样子就不好。Ya, maka di kehidupan ini kita bisa mempersiapkan. Ya, kita setiap hari bisa melakukan hal-hal yang baik dan lain-lain. Bahkan ada beberapa orang itu mereka bisa mengerti dan juga ada feeling bahwa mungkin jalannya sudah hampir tiba. Dan bila kita melakukan hal-hal yang baik, kita sudah memupuk benih yang baik, maka setelah kita meninggal pun tidak ada penyesalan di setelahnya. 好，那我们就把下个活动交给齐峰。 Oh, 谢谢. Ya, kematian dan kehidupan ini kita jangan selalu asumsikan sebagai peristiwa atau sebuah hal yang mengerikan, yang menakutkan. Ya, karena ini semua adalah pembelajaran dan semua dari kita itu pada akhirnya pasti akan menemui peristiwa tersebut. Dan untuk lebih lanjut, ada sebuah cerita yang menarik, ya, yang sungguh-sungguh menarik untuk kita bisa dengar bersama-sama, yaitu yang judulnya Di Tengah Kematian Kehidupan Tetap Ada, yaitu 死亡后生命依然存在. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit ya arti dari judul kita pada hari ini oleh Hong Laosi kita, ya. Kurang lebih garis besarnya. Namun ini ada satu kisah yang menarik untuk bisa memahami lebih dalam akan quotes tadi itu. Ya, mari kita bersama-sama dengarkan cerita ini. Saya persilakan Ibu Sinta untuk membabarkan dan menceritakan kisah tersebut. Dipersilakan. 谢谢. Cerita Dharma Sejati hari ini berjudul Di Tengah Kematian, Kehidupan Tetap Ada. In the midst of death, life persists. Dikutip dari tokoh dunia Mahatma Gandhi. Sebuah kisah lagi, ini seorang novelis Mesir, Yusuf Asibai. Beliau telah menulis ratusan novel. Sangat produktif sekali. Salah satu bukunya berjudul Israel. Saya mulai cerita itu dengan peran utamanya bernama Ali. Kekasihnya telah opname di rumah sakit telah beberapa hari. Mendengar berita itu, Ali bergegas ke rumah sakit. Sebelum bepergian, ia sempat pergi belanja beberapa tangkai bunga. Di toko bunga itu, dia pilih bunga yang indah dan bagus. Dalam pemikirannya, kekasihku pasti senang, bahagia melihat 2 tangkai bunga mawar merah yang saya beli di Abbasiyah Square, Kairo.
Pada perjalanan ke sana, si Ali hendak menyeberang jalan. Tiba-tiba ditabrak metro, semacam kereta kota. Dan terjatuhlah dia. Secara sadar, Ali melihat dirinya terlentang dikerumuni banyak orang dengan tubuhnya ditutupi koran. Itu aku. Kok begitu? Pikir Ali. Kupenggal cerita ini. Akhirnya, ia meminta kerumunan orang-orang itu untuk pergi. Ngapain kalian mengerumuni saya? Tetapi tidak satupun orang menjawabnya. Tidak ada yang mendengar. Lalu kata malaikat Israel, "Kamu sudah mati, itu jasadmu. Jadi aku telah mati. Ya sudah, rohmu dalam genggamanku. Mana bisa? Kenapa? Saya ini kan beli bunga mawar untuk kekasihku yang di rumah sakit. Tolong berikan saya kesempatan untuk hidup kembali." "Untuk apa?" tanya Israel. "Untuk menyerahkan 2 tangkai mawar ini kepada kekasihku." "Jadi bagaimana?" Jawab malaikat Israel, "Baik, saya akan kembalikan nyawamu pada jasadmu. Lalu hiduplah kembali kamu. Tapi hanya untuk menyerahkan bunga kepada kekasihmu. Setelah itu kamu kembali mati." Tidak apa-apa. Ada syarat kedua. Jangan kau ceritakan kepada siapapun bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat indah dalam kehidupanmu. Ingat, jangan kau ceritakan. Kalau orang tahu bahwa mati itu suatu kenikmatan yang luar biasa, nanti orang tidak mencegah dirinya untuk berbuat jahat. Ya, minimal ada gunanya jika ada orang yang takut mati. Minimal mereka tidak jadi berbuat jahat karena takut mati. Keserakahan juga akan terkendali karena takut mati. Itu salah satu untuk mengendalikan ambisi kita. Mengendalikan keserakahan kita adalah ketika kita sadar akan kematian. Akan tetapi, akan menjadi negatif ketika menjadi ketakutan. Yang ada itu adalah kesadaran kita mati, bukan takut. Jadi, bukan kematian yang jadi masalah, tapi rasa takutnya ini. Ya, itu akan menjadi psikopat nanti hidupnya menjadi tidak nyaman. Kalau kita melihat teman tidak menyenangkan, kan susah. Apalagi melihat emas berlian tidak akan ada artinya lagi. Ini kan susah. Tentu tidak ada artinya hidup di dunia ini. Makan saja susah, tidak ada rasanya. Demikian Dharma Cerita Sejati hari ini. Acara saya kembalikan kepada moderator. Ya, kurang lebih ceramah hari ini, dan dengan kisah tersebut kita harapkan kita bisa belajar dari akademis dan filosofinya, serta tidak lupa budi pekerti
yang diajarkan. Jangan kita anggap cerita seputar ini sebagai hal yang tanda kutip horor atau mengerikan. Namun dari pembelajaran ini kita dapat mempelajari unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu akademisnya, dari segi filosofinya, dan juga budi pekerti yang diajarkan. Ya, sekarang mari kita dengarkan sedikit ulasan dari Hong Lao Shi kita mengenai drama hari ini. Dipersilahkan. 那所以《大学》这本书就有教我们哈，他说有所恐惧，则不得其正。 Ya, jadi 大学 ya, dalam buku 大学 itu ada dikutip, ada ditulis bahwa karena ada rasa takut, ya banyak hal yang kita kurang dapat kerjakan dengan maksimal atau dengan baik, yang biasanya kita mengerjakannya dengan rasa yang tidak ada ketenangan. 所以我们要学习，好，学习就是为了要安心，安自己的心，然后放下执着。 Ya, maka kita harus bisa belajar untuk mengembalikan pikiran dan hati kita, perasaan kita menjadi lebih tenang dan juga dapat meletakkan segala keterikatan yang ada. 那你心有执着，那你当你眼睛闭上那一时刻，你心还有执着，那你就会往哪一个地方去？ 所以为什么说要走的时候是很重要的时刻，在这个地方， 所以要放下执着。 Di momen kita menutupkan mata kita, ya pada akhirnya bila pada waktu itu, pada momen tersebut masih ada keterikatan yang ada di hati kita, maka setelah kita menutup mata kita, kita akan menuju ke keterikatan tersebut. Maka jalan kehidupan ini sangatlah penting. 所以我们每天好好的学习，好好的行善，好好的让改过，就是把不好的改成好的，把好的改成更好。每天就是当下去做，把握着上天仙佛给我们的每一天。 Ya, jadi dalam progres tersebut kita terus belajar ya untuk bisa melepaskan keterikatan dan juga belajar untuk bisa hidup lebih tenang. Dan kita dalam kehidupan ini kita bisa fokus untuk momen dan waktu yang sekarang, apa yang kita alami. Kita hargai setiap kesempatan, anugerah dan berkah dari Shangti dan juga para dewa-dewi yang sudah diberikan untuk kita setiap harinya. 好，那我们现在就来想一想就是学习好好的来学习，听了这个清明这个死了以后，其实死不可怕，所以我们要好好来想一想，来回想一下。 Ya, sekarang coba kita pikirkan dan renungkan, introspeksi ke diri kita masing-masing, belajar sendiri masing-masing. 好，第一， Untuk pertanyaan yang pertama, 回到最后，我们什么时候才能够理解死亡？就等我们常常把一生一切生灵必定会尝到死亡的滋味。 ya, kembali lagi pada akhirnya, kapan kita akan paham dengan kematian ini? Tunggu saja sampai kita mencicipinya. Semua yang bernyawa itu pasti akan mencicipi kematian. 然后，因为这个死亡也是上帝为我们保密，所以没有人应该知道，也没有人会知道，也该不该知道。 Ya, kemudian bahwa karena kematian ini juga dirahasiakan oleh Shangti ya. Tidak boleh ada orang yang tahu dan orang tidak akan tahu dan tidak boleh tahu.
那因为这是因为我们不知道自己什么时候死，是不是有善用上天给我们的每一天我们没有亏欠。Ini karena kita tidak tahu kapan ya kita mati, artinya kita bisa menikmati hari ini dengan sempurna. 另一方面，如果我们知道自己什么时候会死，那我们的生活是不是会很不舒服？信不信由你啊。Ya, sebaliknya, kalau kita tahu kapan waktunya kita akan mati, ya yang pasti hidup kita tidak nyaman. Percaya atau tidak? 第二个要学习的就是，Pertanyaan yang kedua, 为什么你认为上帝引导我们走向正确的道路，可是有时候我们却反其道而行？ ya menurut Anda, mengapa Tuhan, Sangti, menuntun kita ke arah jalan yang sudah benar, namun kadang kita yang melawan arahnya? 第三， Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. 你的承诺是什么？让你时刻感受到爱，并且能够皈依他，就是保佑平安。 Ya. Bagaimana komitmen Anda agar Anda selalu bisa merasakan kasih serta berlindung padanya, ya, pada Sangti? 好，我们回去要好好想一想自己学习 Ya, 哪 dari 里 ketika, 少，哪里要补强的地方，哪里要改过的地方，哪里要增加信心的地方，自己学习。 ya, maka dari ketiga pertanyaan itu kita bisa pikirkan dengan baik-baik, kita bisa renungkan, dan kita dapat temukan bagian-bagian di mana di diri kita masing-masing ada kekurangan, ada unsur yang kurang kuat atau yang kurang baik, kita bisa rubah menjadi yang lebih baik. 所以不要忘记喽，上天仙婆给我们都是正确的道路，可是就是我们人因为脾气毛病不愿意跟这个要想一想。 Ya, jadi kita ingat sekali lagi bahwa Tuhan, Sangti itu selalu memberikan ke kita, menuntun kita ke arah jalan yang benar. Tetapi kita sendiri, umat manusia sendiri ya, karena mungkin gejolak emosi dan hal-hal duniawi, mereka sendiri yang terkadang melawan arah. 好，那后学就讲到这个地方，下个活动呢，我们就请齐峰来带领我们祈祷。 Oh, 谢谢. Ya, setelah kita telah mendengar ya semua isi topik, lalu cerita, lalu ditutup oleh kita belajar masing-masing ya pesan dan kesimpulan yang kita sudah tarik bersama-sama. Sekarang kita akan menutup dengan doa. Ya, kita doa, kita ucapkan bersama-sama. Ya, seperti biasa, host ya, saya akan memulai beberapa kata terlebih dahulu, lalu semuanya bisa mengikuti. Ya, jadi kita berdoa bersama-sama, bukan di dalam hati, bukan kita hanya memikirkannya saja, tetapi kita lafalkan keluar bersama-sama. Ya, jadi kita doa, kita mulai. Kami bersyukur. Kami bersyukur Karena anugerah kasih-Nya. karena anugerah kasih-Nya. Kita bisa berlindung. Kita bisa berlindung. Kami jadi kuat Kami jadi kuat dan penuh pengharapan. dan penuh pengharapan. Kami mau memberi kasih-Mu Kami mau memberi kasih-Mu kepada banyak orang, kepada banyak orang, sehingga nama-Mu sehingga nama-Mu makin dipermuliakan. makin dipermuliakan. Terpujilah Sang Guru, Terpujilah Sang Guru, Maha Agung Bodhisattva Siddhartha Gautama. Maha Agung Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Pen Shi释迦牟尼佛. Namo Pen Shi释迦牟尼佛. Puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的感谢天恩师的阿弥陀佛。阿弥陀佛。 Ya, setelah doa ini, untuk menutup ya hari ini seperti biasa kita selalu mengutip sebuah sabda syair. Di kesempatan kali ini kita mengutip dari Anguttara Nikaya yang ketiga ayat yang 71. Ya. Ya, kita bacakan bersama-sama dengan suara yang lantang. Ya, kita bersama-sama membacakan sabda syair kearifan. Ya, sebelum itu mungkin kita ya akan membacakannya terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan mengikutinya dengan bahasa Indonesia. Dipersilahkan. Anguttara Nikaya 第3章71节，这里有一些需要经常思考的事情。 无论是男生、男性、女性，或是一家之主，那些过着圣洁生活的人也是如此。我无法回避从年老开始，我无法回避来自疾病，我无法回避从死亡中。我是的 果实，我自己的行为，无论我采取什么行动，无论好坏，我都成为他的继承人。 Ya, sekarang kita bacakan bersama-sama ya versi Indonesianya dari Anguttara Nikaya yang ketiga ayat yang ke-71. Ya, kita bacakan bersama-sama sabda syair kearifan 1, 2, 3. Berikut adalah hal yang harus sering direnungkan, baik oleh pria ataupun wanita dan para rumah tangga, maupun mereka yang menjalani kehidupan suci. Aku tidak dapat terhindar dari usia tua. Aku tidak dapat terhindar dari sakit. Aku tidak dapat terhindar dari kematian. Aku adalah buah hasil dari perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang kulakukan, baik atau buruk, aku akan menjadi pewarisnya. 我们今天的课程就到此结束。 Ya, untuk pembelajaran kita sampai di titik ini. 好，那我们今天的课程就到此结束。 Ya, jadi pertemuan kita sampai di sini. 好，那祝福各位家人平安健康。 Ya, mendoakan semuanya sehat-sehat selalu dan selalu dalam kondisi yang baik-baik. Nah, ya, 谢谢大家。